Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Monica Amanda Plopira, NIM 24060028. Ingin menjelaskan perihal bab 10 mengenai permintaan agregat pertama pembangunan modal IS dan LM. Sebelumnya, bab ini menjelaskan bagaimana perekonomian jangka pendek mencapai keseimbangan melalui interaksi antar pasar barang dan pasar uang. Model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut adalah model IS dan LM. Model ini sangat penting dalam ekonomi makro karena membantu memahami bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi pendapatan nasional dan tingkat bunga. Baiklah, kita masuk. Yang pertama adalah pasar barang dan kurva IS. Pertama, perpotongan Keynesian. Perpotongan Keynesian adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan keseimbangan dalam pasar barang. Dalam pendekatan ini, keseimbangan terjadi ketika jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian sama dengan jumlah yang diinginkan dibeli oleh masyarakat. Dengan kata lain, keseimbangan terjadi ketika pendapatan nasional output sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Jika produksi lebih besar daripada pengeluaran, maka akan terjadi penumpukan persediaan barang hingga perusahaan akan mengurangi produksi. Sebaliknya, jika pengeluaran lebih besar dari produksi, perusahaan akan meningkat produksi untuk memenuhi permintaan. Lanjut, yang kedua adalah pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah total pengeluaran yang ingin dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi. Pengeluaran ini terjadi dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah konsumsi. Pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua ada investasi. Pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal seperti mesin, bangunan, dan peralatan produksi. Masuk yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik. Secara sederhana dapat ditulis dengan rumus E sama dengan C tambah I dan tambah G. Jumlah pengeluaran ini menentukan tingkat permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian. Yang ketiga, kita masuk ke dalam perekonomian dalam equilibrium. Perekonomian dikatakan berbeda dalam equilibrium. Perekonomian dikatakan berbeda dalam equilibrium atau keseimbangan ketika jumlah produksi sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Jika terjadi ketidakseimbangan, produksi lebih besar daripada permintaan. Persediaan barang meningkat, produksi diturunkan. Permintaan lebih besar dari produksi, persediaan menurun, produksi ditingkatkan. Proses penyesuaian ini akhirnya membawa perekonomian menuju titik keseimbangan. Yang keempat adalah kebijakan fiskal dan efek penggandaan, multiplier. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan pajak. Salah satu konsep penting dalam kebijakan fiskal adalah efek penggandaan, multiplier. Efek penggandaan ini menjelaskan bahwa perusahaan kecil dalam pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan perubahan yang lebih besar daripada pendapatan nasional. Contohnya, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur,
sektor, maka pendapatan pekerja meningkat, konsumsi masyarakat meningkat, pemerintah barang bertambah, dan produksi meningkat. Akibatnya, pendapatan nasional meningkat lebih besar dari pengeluaran awal pemerintah. Masuk yang kelima adalah kebijakan fiskal dan pajak. Selain melalui pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal juga dapat dilakukan dengan mengubah tingkat pajak. Jika pajak diturunkan, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah pendapatan masyarakat juga meningkat, konsumsi meningkat, pemerintah agregat meningkat, dan output ekonomi meningkat. Sebaliknya, jika pajak dinaikkan, maka konsumsi masyarakat cenderung menurun hingga pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lambat. Masuk yang keenam, ada tingkat bunga dan investasi. Dalam perekonomian, investasi sangat diperlukan oleh tingkat bunga. Hubungannya adalah sebagian berikut. Yang pertama adalah jika tingkat bunga rendah, perusahaan lebih tertarik meminjam uang untuk investasi. Terus, jika tingkat bunga tinggi, biaya pinjaman meningkat hingga investasi menjadi menurun. Karena investasi merupakan bagian dari pengeluaran, maka perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi pendapatan nasional. Yang ketujuh adalah kurva IS. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional yang menyeimbangkan pasar barang. Karakteristik kurva tersebut adalah memiliki kemiringan negatif atau menurun. Artinya semakin tinggi tingkat bunga akan investasi menurun sehingga pendapatan nasional juga menurun. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, investasi meningkat dan pendapatan nasional menjadi meningkat. Masuk yang kedelapan adalah pergeseran kurva IS. Kurva IS dapat bergeser karena perubahan kebijakan fiskal atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan agregat. Contohnya, kurva IS bergeser ke kanan jika pengeluaran pemerintah meningkat, pajak menurun, kepercayaan bisnis meningkat. Kurva IS bergeser ke kiri jika pengeluaran pemerintah menurun, pajak meningkat, investasi pun menurun. Lanjut kita ke yang kedua adalah pasar uang dan kurva LM. Yang pertama adalah teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Orang memegang uang karena beberapa alasan. Yang pertama untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Jika permintaan uang meningkat sementara jumlah uang tetap, maka tingkat bunga akan naik. Yang kedua ada hubungan pendapatan dan permintaan uang. Pendapatan nasional juga mempengaruhi permintaan uang. Ketika pendapatan meningkat, aktivitas ekonomi meningkat, transaksi meningkat, permintaan uang meningkat. Untuk menjaga keseimbangan di pasar uang, tingkat bunga harus menyesuaikan. Yang ketiga ada kurva LM. Kurva LM menggambarkan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Karakteristik kurva LM memiliki beberapa part. Yang pertama adalah memiliki kemiringan positif menanjak, artinya semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi pula tingkat bunga yang diperlukan agar pasar uang tetap seimbang. Kita lanjut ke yang keempat adalah pergeseran kurva LM. Kurva LM bergeser jika terjadi perubahan dalam kebijakan moneter, terutama perubahan jumlah uang beredar. Contohnya adalah kurva LM bergeser ke kanan jika pertama, jumlah uang beredar meningkat, kebijakan moneter bersifat ekspansif,
Kurva LM bergeser ke kiri jika adanya jumlah uang beredar menurun dan kebijakan moneter bersifat kontraktif. Kita masuk ke yang ketiga adalah equilibrium jangka pendek dalam model IS dan LM. Model IS dan LM menggabungkan dua pasar penting dalam perekonomian. Yang pertama adalah pasar barang, kurva IS, dan pasar uang, kurva LM. Titik perpotongan antara kurva IS dan LM menunjukkan keseimbangan ekonomi jangka pendek, yaitu tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan. Jika salah satu kebijakan berubah, misalnya kebijakan fiskal atau moneter, maka kurva IS dan LM akan bergeser sehingga keseimbangan ekonomi terjadi juga ikut akan berubah. Dari part yang saya jelaskan tadi, adapun kesimpulannya yang pertama, model IS sampai LM merupakan alat analisis penting dalam ekonomi makro untuk memahami hubungan antara pasar barang dan pasar uang dalam jangka pendek. Kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang yang dipengaruhi oleh pengeluaran dan investasi. Sedangkan kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang. Dengan menggabungkan kedua kurva tersebut, kita dapat melihat bagaimana kebijakan fiskal dan moneter ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga yang tinggi dalam perekonomian. Baik, hanya itu ringkasan materi yang dapat saya jelaskan terkait bab 10 ini. Jika ada kurang-kurang dari saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.